Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Anggun. Saya Zainul Hamdi. Kami dari Prodi Psikologi Islam Dari mata kuliah Intervensi Non Klinis. Selamat siang Zainul, terima kasih sudah datang. Saya Ramadhani Anggun, konselor sekolahmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Siang Bu, lumayan baik. Saya senang kamu bisa menyempatkan waktu Zainul. Tujuan kita bertemu di sini bukan untuk menghakimimu, tapi untuk mendengar dan memahami bagaimana perasaanmu tentang belajar saat ini. Semua yang kita bicarakan akan bersifat rahasia antara kita, kecuali jika ada hal yang mengancam keselamatanmu atau orang lain. Apakah kamu merasa nyaman untuk berbagi? Iya Bu, saya nyaman. Bagus. Saya lihat ada sedikit penurunan di beberapa nilai belakangan ini. Dan guru-gurumu juga menyampaikan bahwa kamu terlihat kurang semangat di kelas. Bisakah kamu ceritakan apa yang kamu rasakan tentang sekolah atau kegiatan belajar saat ini? Saya merasa capek saja Bu. Karena dulu saya semangat sekali belajar, tapi sekarang hal itu agak menurun sekarang. Karena tugas menumpuk dan merasa sulit untuk fokus itu. Saya mengerti perasaan capek dan kehilangan fokus itu sangat memberatkan. Ketika kamu mengatakan tidak ada gunanya, hal apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Saya bingung, teman-teman saya yang santai saja nilainya tidak jauh beda. Saya juga tidak tahu dari saya ditelepon itu mau jadi apa. Jadi untuk apa atau report saya belajar. Itu pemikiran yang wajar sih Zeno. Kita semua butuh alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Coba kita lihat kembali ke masa lalu. Apa yang membuatmu semangat belajar saat awal-awal dulu? Apa yang memotivasimu saat itu? Dulu saya senang karena biasa menguasai materi pelajaran yang saya suka. Saya suka kalau bisa mengerjakan soal-soal yang sulit, kan orang tua saya bangga. Itu menarik. Jadi perasaan berhasil dan kebanggaan orang tua itu adalah sumber motivasimu dulu ya. Sekarang dari skala 1 sampai 10, seberapa penting perasaan menguasai materi itu bagimu saat ini? Mungkin 6 Bu. Masih penting sih, jadi saya rasa sulit untuk mencapainya. Kenapa 6 dan bukan 10? Apa yang membuatmu merasa pencapaian itu sulit saat ini? Pelajaran itu semakin susah Bu, karena saya coba belajar tapi sering menyerah kalau tidak mengerti pelajaran. Dan saya juga sudah menunda-nunda, saya lebih suka belajar. Sikap menunda dan cepat menyerah itu adalah hal yang dialami banyak siswa Zainul. Itu bukan kegagalan, tapi kebiasaan yang bisa kita atur. Mari kita coba definisikan tujuan kecil. Jika kamu bisa meraih kembali rasa menguasai di satu mata pelajaran apa yang paling ingin kamu kuasai lagi? Statistika. Saya ingin setidaknya bisa dapat nilai 80 di ulangan statistika berikutnya. Tujuan yang bagus. Sekarang mari kita lihat tentang kesulitanmu. Apa yang membuatmu menjadi penghambat terbesar saat kamu mencoba belajar statistika di rumah? Handphone. Nah, sering saya cek notifikasi atau tiba-tiba ingin main HP sebentar, tiba-tiba sudah berlalu jam. Baik, kita tahu masalahnya. Sekarang mari kita berencana untuk mencapai nilai 80 di statistika dan mengatasi masalah handphone. Satu hal kecil apa yang bisa kamu lakukan secara konsisten mulai besok? Saya akan menaruh handphone di kamar orang tua saya selama 30 menit. Saat saya mulai mengerjakan sholat latihan, saya akan mencoba hanya 30 menit. Bagus, itu adalah komitmen yang spesifik dan realistis. Ingat, motivasi seringkali muncul setelah kita bertindak, bukan sebaliknya.
dan menyingkirkan handphone selama 30 menit, kamu sedang menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilanmu loh. Kita sudah bicara banyak tentang perasaan capek, pentingnya penguasaan materi, dan rencana kecilmu di statistika. Bagaimana perasaanmu setelah sesi ini, Zainul? Antara saya jadi punya ide apa yang harus saya lakukan seperti ini. Saya sangat mengapresiasikan kejujuran dan niat baikmu. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana penerapan 30 menit bebas handphone ini berjalan dan kita kembangkan rencana ini. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih.